Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fakami Natala. Kali ini saya akan membahas kajian 3, yaitu mengenai trigger. Nah, trigger itu apa sih? Jadi trigger itu sebuah script dari MySQL, yaitu dari command prompt itu yang memicu sebuah kejadian dalam database MySQL berupa aksi seperti insert data, update data, dan delete data gitu dalam sintaks tertentu. Nah, ini kita sekilas dulu teorinya. Jadi untuk perintah untuk membuat trigger secara sederhana itu kayak misalkan kita create seperti biasa, membuat create trigger, terus nama si triggernya bebas, itu mau diisi apa dengan kalian, entah itu mau before atau after, insert, update, ataupun delete. Nah, kalian bisa pilih salah satunya. Nah, on nama dari tabelnya, for each row, begin, trigger body, terus end. Nah, jadi dijelasin juga sedikit dari keterangan dari bentuk perintah umum pembuatan triggernya itu. Jadi nama triggernya itu maksudnya itu dibuat sesuai dengan karakter dari penamaan si MySQL-nya itu. Nah, kalau before after itu jadi itu keterangan waktunya. Jadi untuk waktu kapan kita untuk mengeksekusi si triggernya secara otomatis, baik itu sebelum atau sesudah, kan before atau after pada row di tabel ya. Nah, jadi pilihannya after atau before. Nah, kalau insert, update, delete digunakan untuk menentukan event yang menyebabkan terjadinya trigger. Jadi event yang kita trigger dulu, kita mau trigger apanya dulu nih. Kalau misalkan mau insertnya, kita tinggal before insert atau after insert dari si triggernya tersebut. Nah, kalau nama tabel yaitu ya menunjukkan si nama tabel yang kita buat itu, yang dilakukan trigger di dalam si tabel itu. Nah, trigger body yang di sini itu apa sih maksudnya? Nah, jadi trigger body itu menunjukkan statement perintah dalam MySQL yang akan otomatis dijalankan jika event sedang aktif. Nah, jadi gak usah panjang-panjang, langsung aja. Jangan lupa kalian nyalain kontrol panelnya, yaitu di modul Apache sama MySQL-nya. Di start dulu ya dulunya, jangan lupa sampai benar-benar hijau, tidak ada error. Nah, setelah itu kita langsung aja ke notepad-nya aja. Nah, saya udah buat query-nya di sini, cukup panjang juga, semoga tidak bosan. Nah, kita pertama-tama buat, misalkan kita buat database-nya kantor. Nah, seperti biasa ya, kita buka kontrol panel, terus kita buka shell, terus kita langsung ke command prompt. Langsung aja ya, SQL strip u root. Biasa kayak gini ya, agak lama. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal langsung buat database-nya dulu, create database. Nah, sesuai di sini ya. Nah, kantor. Oke, kita buat database-nya kantor. Oke, kalau udah, kita tinggal use aja. Kalau udah ke use, nah kita buat sebuah tabel, karena ini udah ada database kantor. Kita buat tabelnya tabel karyawan. Nah, tinggal langsung aja, sama seperti penjelasan video sebelumnya. Jadi kita membuat tabel dulu untuk melakukan sebuah trigger dalamnya, karena kebetulan pembahasan kali ini trigger. Nah, kita copy paste dari notepad, kita enter aja. Nah, udah query oke. Nah, sebenarnya ini bisa dipanggil dulu ya, tinggal misalkan kita tinggal ketik dash si nama tabelnya. Cuman kalau saya langsung aja ya. Nah, langsung kita insert datanya. Nah, kita itu kan tadi sesuai dengan yang ada ke tabelnya ini, kita langsung masukin aja ya beberapa ininya dengan isi sebagai berikut. Kita copy paste lagi. Nah, paste, kita tinggal enter. Nah, ini void close effect berarti sudah terisi, sudah terinsert dan berhasil. Nah, langsung kita buat tabel riwayat si karyawannya. Jadi maksudnya untuk membuat riwayat dari si pekerjanya itu. Nah,
kita tinggal copy paste lagi. Nah, ini udah oke. Nah, langsung kita masuk ke triggernya. Jadi misalkan kita ingin mencatat si bonus yang diterima pekerjanya ini, si karyawannya ini. Nah, jadi delimiter dolar ini tuh karena memang udah simbol untuk triggernya, delimiternya. Nah, ini create or replace trigger. Nah, kita bikin atau kita untuk mengganti si triggernya, kita bikinnya catat bonus. Nah, jadi sebelum update si karyawannya, jadi kita insert dulu, atau enggak kita create dulu si catat bonusnya sebelum kita mengupdate di tabel karyawannya untuk si row-nya itu ya, row dari ini. Nah, kita tinggal langsung copy paste aja. Dengan copy paste ini sampai n ya, sampai n dan delimiter. Nah, kita tinggal copy paste aja. Nah, copy paste. Nah, ini kalau query row oke, kita tinggal enter lagi aja ya, karena seperti ini. Nah, kita udah isi delimiternya ya, dan oke gitu ya, udah berhasil. Terus kita tinggal update. Tinggal update, kita masukin lagi ke sini. Nah, kalau udah oke, nah kita tinggal panggil pakai yang ini seperti biasa ya, kayak kita select, kita pilih semuanya, bintang itu menandakan kita mengambil semuanya dari si tabel karyawannya. Nah, kalau udah, berarti ini sudah ke panggil nih. Nah, itu jadi kita insert di triggernya itu lama bekerjanya. Jadi untuk ID karyawan 12301 dan seterusnya. Nah, ini udah kita tampilin si lama bekerjanya beserta bonus dan waktu perubahan. Waktu perubahannya itu maksudnya kita merubahnya itu pada jam berapa. Nah, kebetulan sekarang udah jam sesuai jam yang ada di ininya ya, di personal komputer masing-masing. Nah, kalau udah kayak gini, misalkan kita mau buat pasti kalau di kantor itu si pekerjanya itu kan pasti punya kehadiran bekerjanya. Nah, kita buat tabel presensinya. Kita buat tabel presensinya. Nah, kita buat lagi tabel baru dengan nama tabel presensi. Kita enter aja langsung cepat. Nah, kalau udah, kita tinggal tabel 2 lagi, yaitu yang kalau pasti ada presensi, pasti ada duty, dan pasti ada total kehadirannya atau rekap kehadirannya. Kita tinggal copy lagi dua-duanya. Kita bisa langsung copy. Sebenarnya bisa langsung dimasukin tiga-tiganya tadi. Kita enter aja, udah semua, berarti ini udah kemasukin tabelnya ke si DB-nya. Nah, kalau udah, kita tinggal buat trigger tapi untuk si tabel record presensi. Kita record presensi ya untuk merekap si kehadiran pekerjanya. Kita tinggal copy paste aja. Ini copy paste, query oke, tidak ada masalah, berarti bisa dilanjutkan. Nah untuk kalau triggernya udah berhasil untuk si record presensi, kita insert. Tapi ingat, insertnya satu-satu karena kan kita untuk merekap presensinya. Nih, kita masukin dulu untuk yang pertama, kita enter. Oke, lalu kita panggil dulu ininya. Kita panggil dulu si tabel rekap kehadirannya yang tadi kita sudah buat di atas ya. Nah, nanti kita enter. Nah, ini untuk ID karyawan 12301 itu atas nama di atas juga jauh. Nah, Reza Sulaiman, asal Banten, dengan gajinya 2 juta. Nah, kita udah tahu nih bahwa si Reza Sulaiman ini jatah cutinya 25. Nah, sekarang kita insert lagi yang ini. Sebenarnya sama, cuman kita lihat nanti akan bertambah ya. Dari oke, kita panggil lagi, select ini sampai ke bawah. Nah, total kehadirannya 2. Kenapa begini? Karena trigger itu dia bisa menambah secara otomatis. Jadi kalau dia misalkan untuk hari pertama dia sudah hadir,
Nah, berarti untuk kehadiran berikutnya dia akan menambah lagi di sini, berarti dia sudah 2 kali hadir. Kayak gitu aja ya teman-teman. Jadi ingat, jadi misalkan insert satu kita panggil, terus insert lagi satu kita panggil untuk merekap si kehadirannya. Nah, oke. Sekarang kita udah kehadiran, berarti nanti ada cuti atau libur. Nah, kita tinggal copy paste aja. Gak akan saya bahas panjang-panjang, langsung aja copy paste. Nah, delimiternya, triggernya kita tinggal enter lagi. Berarti udah bisa ya, query oke, no problem. Nah, kita tinggal insert lagi seperti biasa satu-satu. Tapi yang berubah adalah hanya si ininya aja, waktunya, waktu cuti. Kalau ini kan karena kita bahasnya presensi, jadi kita waktu presensi sesuai di sini. Nah, kita di sini pakainya waktu cuti. Kita udah insert, kita panggil lagi, kita enter. Kalau udah oke, kita panggil ininya. Kita panggil si tabel rekap kehadiran. Nah, hampir sebenarnya sama ya, jadi nggak usah diubah-ubah karena memang sama, cuma bedanya kita beda trigger aja. Kita untuk ini untuk jatah cuti. Kita enter. Nah, jatah cutinya, jadi ini tuh maksudnya jatah cutinya -1. Nah, ini -1 tuh maksudnya karena dia sudah mengambil cuti 1 kali. Jadi saat direkap kehadirannya, dia kehadirannya sudah 2 kan tadi. Saya karena udah masukin 2 kali insertnya. Nah, jadi jatah cutinya 24 karena kita di sini mengupdate jatah cutinya itu dikurangi 1, berarti jadi 24. Nah, kalau kita insert lagi sama, terus sudah query oke, kita panggil lagi selectnya. Nah, berarti jadi 23. Kenapa? Karena kita update lagi, balik lagi ke sini, kita update lagi si jatah cutinya, gitu ya. Oke, sekarang pembahasan berikutnya, ini kita kayak mengecek si nama dari si pekerjanya itu. Jadi kita buat dulu triggernya pertama-tama. Nah, jelasinnya belakangan ya, kita masukin dulu aja ke komen-komen. Kalau udah oke, kita tinggal panggil ininya aja. Nah, tinggal copy paste, kita enter. Nah, kenapa error? Karena nama Reza Sulaiman itu sudah ada. Nah, jelasin dulu dikit sih. Nah, if excise itu maksudnya jika memang select nama karyawan, nama karyawan, dan kita set statusnya itu nama, terus new nama karyawan berarti baru kan, dan sudah ada. Kita sinyal di sini 45.000 untuk kita membuat statusnya dulu gitu maksudnya. Nah, jadi karena kita tadi sudah memasukkan nama Reza Sulaiman di sini, berarti pas kita trigger untuk ngecek si namanya itu, di sini error untuk menginsert lagi nama karyawannya karena nama si Reza Sulaiman ini sudah ada, jadi harus pakai inputan yang lain selain dari ini, gitu sih. Jadi sekian aja dari saya. Pokoknya trigger itu intinya dia bisa menambah data secara otomatis. Terus kita buat dulu triggernya, kita insert datanya. Oh iya, buat tabelnya dulu, terus nanti kita bikin triggernya, kita insert datanya, baru kita panggil. Tapi untuk pemanggilannya itu insertnya itu harus satu-satu, nggak bisa langsung, karena kalau langsung nanti jadi double atau error. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.